Chef. Appetizer kok begitu banyaknya? Soalnya bingung juga, nggak ada karbonya tadi. Perasaan saya kalian setiap kali di galeri kalau masak pasti bingung. Jadi ngapain sebenarnya kalian di sini? Ya, kami sudah berkeliling dan melihat semuanya. Kami akan memanggil beberapa kontestan yang akan diobservasi lebih lanjut. Di challenge kedua, aku berharap hidanganku nggak dipanggil. Aku tahu di challenge kedua tuh biasanya yang dipanggil adalah makanan-makanan yang menurut juri kurang bagus. Waduh, kira-kira siapa nih yang dipanggil? Kalau nama kalian dipanggil, bukan salah aku ya guys. Tugasku kan cuman sweep. Kontestan pertama yang kami akan panggil, Ibnu. Ternyata makanan aku yang dipanggil, dan aku orang pertama pula yang dipanggil. Aduh, aku nggak pede sih bawanya. Jujur Li, no, aku nggak tahu kamu bisa masak apa dengan basketku. Karena basketku sebenarnya sangat minim, karena aku pengen masak yang simpel banget. Walaupun gagal, aku minta maaf ya Ibnu ya. Silahkan maju. Oke, explain kamu buat apa, Ibnu? Mendoan tempe sama omelet telur sama sambal geprek chef. Terus yang di tengah itu apa? Itu tumis kangkung, ada kacang panjang sama tempe sama telur. Keranjangnya siapa dapetnya? Mas Aga. Aga. Keranjang kamu. Ya, Chef. Tadinya kamu mau buat apa? Lalawos Sunda yang di-serve di dalam cobek, Chef. Terus gorengannya mau pakai semolina gitu. Serius tadi ada semolina soalnya. Ada beberapa yang buat substitusi, tapi kayaknya nggak bakal bisa pakai juga, Chef. Sebenarnya tuh aku sendiri asal ngambil, karena tadi pikirnya itu tepung terigu atau all purpose untuk bikin mendoan. Ternyata yang diambil tepung semolina. Jujur aku malu banget, karena kayak lu nggak prepare ya gak dengan basketmu sendiri. Maaf ya, Nu. Ini apa peda? Iya, karena sebenarnya dikerecekin pakai petai dan kemangi. Tempe mendoan tuh udah cobain doang. Terus ini ngapain? Tadi ada ikan asin peda sama cumi asin, jadi daripada membajir saya pakai aja chef. Terus kamu ngasih ikan kayak gini nggak ada nasi, nggak ada apa-apa. Kamu pikir asinnya mau kemana asinnya? Nggak tahu chef. Oh, nggak tahu. Kepikirannya tadi kayak gitu doang tuh. Ibnu, Iya chef. jujur saya bingung sih. Soalnya komponen yang di situ, jadi kan kayak appetizer sampler ya. Cuman masalahnya semua komponennya tuh kering. Dadar Iya. kering. Tumisan juga sebenarnya nggak ada kuahnya kan. Peda ikan asin. Itu cara makannya aku bingungnya tuh satu apa mau dicampur. Kalau dicampur juga bingung banget. Membingungkan gitu loh. Jadi bingung konsepnya actually. Ibnu, Iya chef. jauh sekali dengan masakan yang pertama kamu Iya, tadi. Ini jomplang. Dadarnya juga kering, tempenya nggak ada flavor, ikan pedanya masih bau. Sambal kamu sama yang tadi jauh. Yang ini nggak tahu kenapa masih ada pahitnya. Karena ini sambalnya kamu tumis tapi belum mateng banget, jadi masih disiram minyak panas. disiram minyak panas, jadi masih ada sedikit pahit. Saya ini sebenarnya lebih ke konsep sih ya. Beberapa di antara yang ada seperti sayur dan peda itu harus dengan nasi putih ya. Kalau mau cemilan mungkin tempenya gorengan bisa. Dadarnya juga nggak jelas, dia kering seperti gorengan tapi sebenarnya dadar. So it's a concept thing ya. Ini chef. Sebenarnya aku selama masak pun aku bingung nanti konsepnya kemana. Karena bahan-bahannya tuh membingungkan semua chef, karena nggak nyambung satu sama lainnya. Jadi sebenarnya yang disalahin itu bukan aku, Mas Aga sebenarnya. Selanjutnya, Alifa silakan maju ke depan. Chef, ketawain aja chef, nggak apa-apa. Saya udah siap. Gimana Alifa? Puas dengan hidangannya? Wah, enggak sih. Aku dapat keranjangnya Olin isinya susu, tepung, telur,
pandan coklat bener-bener sama pisang plantain yang gede gitu. Aku have no idea itu mau diapain, jadi aku try my best buat bikin banana bread, tapi butternya aku salah, nggak di melt, jadi batet banget. Olin tadinya mau buat apa? Aku mau bikin pisang hijau crab cake. Jadi ada crabnya, terus ada sponge cake-nya, terus ada coconut cream sama banana chunks. Kak Alifa, kok bisa sih bikin banana bread? Pisang tanduk dijadiin banana bread, aku juga bingung ya Kak Alifa. Ini kamu kasih coklat apa? Coklat yang ada aku melt sama cooking cream. Pisangnya diapain? Aku kukus terus aku masukin Ya. Gue aja sadar diri dia nggak enak, makanya dia jatuh nggak mau diambil. Ini sebentar lagi jadi crackers bisa ini. Aduh, ampun, gimana ini? Terus keranjang kamu tadi isinya apa? Aku mau buat ribeye steak, mushroom sauce, aku ngambil moral banyak banget, sama mashed potato, sama crispy kale. Pasti jadi enak 45 menit. Alifa tadi ada apa? Tepung beras? All purpose, chef. Nggak ada tepung beras? Enggak. Apalagi tadi tepungnya apa aja? Tepung all purpose aja yang di situ. Jadi tadi telurnya aku cream dulu sama sugar sampai agak ngembang, terus aku fold in tepungnya sama banana yang udah dikukus, aku mash lagi. Alifa, Iya, chef. mungkin sebetulnya kalau lihat dari keranjang yang kamu dapat, kamu tuh sebetulnya bisa bikin sesuatu yang lebih simple. Misalnya kamu bisa bikin crepes, kamu bisa bikin pancake. Jadi pelajarannya untuk kamu, mulailah banyak membaca resep-resep yang basic. Itu perlu sekali di saat seperti ini. Ya, chef. Ya, I don't think itu pisang yang cocok untuk dibuat banana bread. Tadinya keranjang kamu mau bikin apa? Steak. Steak. Then you can make banana steak as a dessert. Banana steak with chocolate sauce, crumble, you know. Bisa dikukus dulu banananya tergantung berapa ripe. Habis itu kamu keringin bentar, you know, season sedikit, and you can just sear it to get the color. Bisa sebenarnya ya. You got the main, you got the sauce, you got the condiment, crumble, dapat. Alifa, Iya, chef. saya sukanya sama kamu jujur. Sebelum kita cobain, kamu udah bilang, bantet chef. Dan kalau memang kalian nggak tahu resep, jangan coba-coba bikin kue. Kenapa? Kue itu complicated, ada rumusnya. Sebenarnya dari bahan yang kamu dapat ya, kalau kamu bisa bikin the most delicious, paling perfect pisang goreng pun, kita bakal suka loh sama coklat sauce. Atau di situ ada santan kan? Ada. Santan kamu bisa bikin kaya kan? Pakai egg yolk. Itu di drizzle aja, it's gonna taste amazing daripada banana bread, ya kan? Coba think lebih simple, jangan terlalu rumit aja gitu sih. Makasih, chef. Bener juga ya. Sayangnya aku tuh nggak terlalu suka makan dessert, jadi nggak pernah coba juga pas buatnya. Tapi ini kan master chef, harusnya aku bisa semua dong. Mas ini kayaknya udah berhasil nih untuk cari satu korban, yaitu Kak Alifa. Aku sih sebenarnya jadi pengen cobain tuh sekeras apa sih itu banana breadnya. Next. Oke. Aku jalan ke depan. Aku pede dengan masakan aku karena aku udah coba sebelumnya. Mudah-mudahan juri ini suka. Ini apa oke? Ayam goreng tepung keju dengan pasta tomat dan sayur asparagus ya. Ayam goreng tepung keju. Wait. Karena saya nggak terlalu bisa untuk makanan western chef, jadi saya takut salah. Makanya saya kasih nama Indonesian food aja. Tepungnya tepung apa? Tepung roti chef, ada keju parmesannya. Berarti chicken katsu dong? Kan katsu nggak ada keju chef, jadi saya kasih. Iya, chicken katsu keju. Iya boleh chef. Ini siapa punya basket? Brian chef. Kamu mau buat apa, Brian? Herb stuffed breaded chicken, marinara sauce, and saute asparagus. Gimana cara kamu bikin tomato sauce-nya? Itu dia, si Brian tadi ada tomato yang can chef. Terus saya tumis dengan bawang bombay sama Tomato paste, tomato paste. rasa tomato yang kental ya? Yang kental sama yang kaleng. Oke, saya tumis sama bawang bombay, saya kasih rosemary, saya kasih chicken kaldu ayam, terus saya hand blender, terus saya saring.
Kamu tadinya mau staff pakai apa? Feta sama herbs, chef. Fetanya dipakai? Nggak, saya pakai yang tadi mau saya cobain, akhirnya saya nggak jadi pakai kan. Hanya parmesan aja di atas keju ayam itu. Sebenarnya kalau ayamnya di season dengan baik, kamu pakai tepungnya dengan baik, kamu di fried dengan suhu dan waktu yang tepat, that doesn't have a problem. Ya, yang menjadi masalah paling utama adalah sausnya. Ini udah mau gimana pun juga pengolahannya udah salah. Kamu strain, tapi saya nggak ngerti strainnya kenapa mesti di strain. Terus udah gitu konsistensinya terlalu thick, jadi seperti kayak paste tapi ngegumpal gitu. Oke. Dua komponen kamu di piring ini, dua-duanya nggak ada yang perfect. Ayamnya overcook kalau buat saya, udah kering, very dry. Tapi sebenarnya untuk masak paha sampai overcook itu lebih butuh waktu lebih lama. Jadi aku nggak tahu berapa lama waktu gorengnya. Sekitar 15 menit, cuma apinya kecil sih saya. Still, itu so long. 15 menit? 15 menit. It's so long. You kill your chicken, seriously. Soalnya itu ayam nggak tebel gitu loh. Itu ayam lumayan tipis. 15 menit goreng paha ayam itu udah impossible kalau nggak overcook. Juri bilang ayamku ini overcook. Nah, aku itu agak bingung karena kan biasanya di rumah aku masak ayam ya seperti itu matang. Ya, yang penting aku taunya nggak mentah aja. Oke, Ya, sebetulnya bahan yang ada di piring kamu ini, kalau kamu eksekusi dengan baik dan benar, ini akan jadi hidangan.